Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Azra Muhammad yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kembali kita lanjutkan pertemuan kita yang kedua, membahas kitab Khulasah Ta'zimil Ilm karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan pertama kemarin kita telah membahas mengenai tentang keutamaan ilmu di atas harta, keutamaan ilmu di atas jabatan, keutamaan ilmu di atas paras. Kita juga membahas bahwasanya ilmu merupakan warisannya para nabi. Apabila para nabi merupakan makhluk yang paling mulia, maka warisannya adalah warisan yang paling mulia. Barang siapa mempelajari ilmu untuk diamalkan, maka sejatinya dia sedang mengambil bagian yang banyak dari warisan Nabi SAW. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil jatah yang banyak. Dan pada pertemuan kali ini kita insyaallah akan membahas atau mulai membahas 1, 2 atau 3 simpul dari 20 simpul yang telah ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Pada simpul yang pertama, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala membahas tentang tathiru wi'a'il ilm, pentingnya kita untuk membersihkan wadah ilmu. Karena kalau seorang ingin mencari ilmu, ilmu itu harus diletakkan di wadah. Apa itu wadah ilmu? Wadah ilmu tersebut adalah hati. Barang siapa yang ingin mempelajari ilmu, maka hendaknya dia membersihkan hatinya. Karena hati itu ya layaknya tempat yang apabila ilmu itu dimasukkan, maka tempat tersebut memiliki pengaruh terhadap kebersihan atau kekotoran ilmu. Misalkan wadah yang kotor, yang belum dicuci, yang belum dibersihkan, apabila diisi air, meskipun air itu bersih, maka air tersebut akan menjadi kotor. Begitu juga dengan hati. Sebelum ilmu kita masukkan ke dalam hati, penting bagi kita untuk membersihkan wadah ilmu tersebut. Dan dalam surat Al-Muddathir, ya, di awal-awal Nabi SAW ditugaskan untuk memberi atau menyampaikan dakwah risalah Muhammadiyah, untuk menyampaikan tauhid kepada umat Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Berdirilah dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah. Kemudian Allah mengatakan wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah. Para ulama menafsirkan maksud dari bajumu maka sucikanlah, yang dimaksud adalah hati. Ya, jadi Nabi SAW sebelum diberikan ilmu yang banyak, sebelum diturunkan Al-Quran pada beliau SAW yang diturunkan secara berurutan, Allah ingin memberikan kesiapan kepada nabinya, hendaknya engkau membersihkan hatimu dulu sebelum selanjutnya kami akan turunkan Al-Quran kepadamu secara turut menurut. Itu yang dibahas pada Al-Ma'qidul Awwal atau ikatan yang pertama, pentingnya untuk membersihkan wadah ilmu. Dan sucinya hati itu kembali pada dua hal. Ya, sucinya hati itu kembali pada dua hal. Suci dari najis syubhat dan suci dari najis syahwat. Jadi hati dikatakan suci apabila terbebas dari dua kotoran ini. Yang pertama adalah kotoran syubhat, dan yang kedua adalah kotoran syahwat. Apa itu syubhat? Syubhat itu artinya kerancuan di dalam berfikir agama. Dia salah paham tentang agama, itu disebut dengan syubhat. Dan syubhat ini bermacam-macam. Ada yang mudah dibantah, ada yang susah dibantah. Ada yang menyerang orang-orang awam saja, ada yang sampai menyerang ahli ilmu. Jadi syubhat itu bertingkat-tingkat.
Kerancauan dalam memahami agama itu disebut dengan syubhat. Sebagai contoh misalkan, sebagian orang menganggap kalau dia tidak diwajibkan lagi untuk sholat karena sudah pada taraf di tingkat ya disebut dengan ma'rifat atau hakikat, dia sudah tidak lagi masuk pada taraf syariat. Jadi sholat kata mereka itu hanya diwajibkan bagi mereka-mereka saja yang masih di level syariat. Tapi bagi yang sudah naik level di ma'rifat atau hakikat, maka tidak wajib lagi bagi mereka sholat. Nah, mereka berdalil pada firman Allah pada surat Thaha misalkan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kata mereka, jadi sholat itu untuk mengingat Allah. Kalau saya sudah mengingat Allah tanpa sholat, saya nggak perlu sholat. Nah, ini kan syubhat, ya. Kerancuan dalam beragama. Kita katakan ya, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, ya, kira-kira ada nggak yang tingkatan agamanya melebihi Nabi Muhammad? Tidak ada. Jika Rasulmu saja sampai wafat masih berusaha sholat berjamaah, ya, masih berusaha untuk ingin hadir sholat di masjid, meskipun pada akhir-akhir hari beliau sholat di rumah. Tapi pada pekan-pekan sebelum beliau wafat, beliau mengusahakan untuk masih ingin menjadi imam kaum muslimin. Itu Rasulullah SAW yang tidak ada seorang pun yang derajat agamanya di atas beliau. Maka tidak mungkin ada orang yang mengaku dirinya di atas Rasulullah kemudian merasa dirinya tidak wajib untuk apa? Melakukan sholat. Ini contoh syubhat. Contoh lain dari syubhat, misalkan ya, seorang ketika membaca firman Allah tentang keharaman berzina, keharaman memakan harta anak yatim, ya, kemudian lain sebagainya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, ya, banyak hal, di antaranya juga keharaman syirik, ya, dan lain sebagainya. Kemudian Allah menyebutkan di akhir halaman, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu yang telah disebutkan dari berzina, kemudian mendekati harta anak yatim atau curang dalam timbangan dan lain sebagainya dari larangan-larangan itu, kata Allah, kullu dzalik, semua itu kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Keburukannya itu di sisi Allah itu hanya makruh. Nah, jadi mereka mengatakan ini hukumnya makruh aja. Berarti berzina itu makruh, nggak sampai apa? Nggak sampai haram. Makruh itu berarti kalau ditinggalkan lebih baik, tapi kalau dikerjakan tidak berdosa. Subhanallah, ya, nggak ada para salaf satupun yang menafsirkan makruh di ayat ini sebagai makruh yang Anda tafsirkan barusan. Istilah makruh di bawah level haram itu istilah belakangan, digunakan oleh para fuqaha, para ahli fikih, ya, untuk memudahkan pemahaman saja. Jadi ada haram, ada makruh, ada mubah, ada mustahab, ada wajib. Itu istilah baru, ya, baru dikenal belakangan. Sedangkan firman Allah itu datangnya sebelum istilah itu. Bagaimana Anda menafsirkan ayat Allah atau firman Allah dalam Al-Quran dengan istilah baru, dan Anda mengatakan kalau berzina itu hukumnya makruh karena Allah mengatakan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Nah, ini contoh syubhat. Dan masih banyak contoh-contoh syubhat lain yang tersebar di masyarakat awam, ya. Taib. Kemudian yang kedua adalah kebersihan hati dari fitnah apa? Fitnah syahwat. Ya, fitnah syahwat itu umumnya maksiat itu syahwat, ya. Umumnya maksiat itu syahwat berkaitan dengan hawa nafsu, ya. Adapun syubhat itu berkaitan dengan otak atau berkaitan dengan hati. Tapi kalau fitnah syahwat itu berkaitan dengan hawa nafsu, seperti fitnah wanita, fitnah harta, ya, fitnah kekuasaan, fitnah jabatan. Itu semua diantara contoh-contoh fitnah syahwat. Apabila hati bisa bersih dari dua hal ini, maka dikatakan hati itu sudah suci dan ilmu akan masuk ke dalamnya, ya, akan masuk kepadanya. Semakin bersih hati tersebut dari kedua fitnah tadi, maka ilmu akan semakin siap untuk masuk ke dalam hati tersebut. Dan apabila kita malu memiliki tampilan yang kurang matching, atau pakaian yang tidak terlalu rapi, atau pakaian yang bau keringat atau kotor, apabila kita malu memiliki hal itu semua di hadapan manusia, maka seharusnya, ini pengingat untuk diri kami sendiri sebelum para jamaah, maka seharusnya kita lebih malu tatkala Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati kita yang penuh dengan kekotoran, ya. Seandainya kita malu dilihat oleh tetangga,
dilihat oleh jamaah sholat, dilihat oleh Pak RT, dilihat oleh orang tua, dilihat oleh presiden, atau lain sebagainya dari manusia-manusia yang hanya memandang zahir kita, maka hendaknya kita lebih malu apabila Allah Subhanahu wa taala mengetahui di dalam hati kita penuh sekali kotoran-kotoran syubhat atau kotoran-kotoran syahwat. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi yang Allah lihat itu adalah hati dan amalan-amalan kalian. Ini nasihat dalam sekali, dan tentu itu lebih ditujukan kepada pembicara sebelum kepada para jamaah sekalian. Itu yang berkaitan dengan al-ma'qidul awal atau simpul pertama. Kita baca matannya dari kitab. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Qala al-musannifu waffaqahullahu taala. Penulis yang semoga Allah memberikannya taufik berkata, al-ma'qidul awal tathiru wi'a'il ilm. Ikatan pertama atau simpul pertama supaya seorang bisa mengagungkan ilmu adalah dengan membersihkan wadah ilmu. Wa huwal qalb. Wadah ilmu itu adalah hati. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilm. Semakin bersih hati, semakin mudah ilmu masuk ke dalamnya. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilm. Dan semakin hati itu disucikan, semakin besar pula kesiapannya dalam menerima ilmu. Dan dalam kitab beliau yang lain yang Ta'zimul Ilm, bukan yang Khulasah, beliau mengatakan wa mathalul ilmi fil qalbi kanuril misbah. Perumpamaan ilmu di dalam hati itu seperti cahaya lampu. Perumpamaan ilmu di dalam hati itu seperti apa? Cahaya lampu. Jadi cahaya itu ilmunya, lampu itu adalah wadahnya atau adalah hatinya. In safa zujajuhu sya'at anwaruh. Jika kaca lampu itu bening, maka cahayanya akan terpancar terang. Wa in lattahathul awsakhu kasafat anwaruh. Namun jika kaca lampu itu dilumuri oleh kotoran, maka cahayanya akan redup dan tertutup. Kemudian beliau mengatakan, faman arada, in dalam Khulasah, faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatih. Maka siapa yang ingin meraih ilmu, hendaklah ia menghias batinnya dan membersihkan hatinya dari kotorannya. Fal ilmu jauharun latif la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Sebab ilmu itu ibarat permata yang halus, tidak pantas atau tidak cocok kecuali bagi hati yang bersih. Kira-kira kalau kita punya permata, punya berlian, punya perhiasan, punya emas, mungkin nggak kita taruhnya ya di atas lemari gitu aja, atau kita simpan di tempat yang bagus? Ya, kita simpan di tempat yang bagus. Kalau kita punya cincin kawin ya atau mahar, mungkin nggak dia disimpan sembarangan, misalkan di bawah meja atau dimasukkan ke dalam laci begitu saja tanpa ditempati? Tidak mungkin. Nah, maka kata Syekh Utsaimin, fal ilmu jauharun latif. Ilmu itu ibarat permata yang halus, la yasluhu illa lil qalbin nadhif, tidak pantas kecuali bagi hati yang bersih. Kemudian beliau mengatakan wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimain. Kesucian hati, yaitu hati dikatakan suci itu apabila kembali pada dua perkara pokok. Ahaduhuma taharatuhu min najasati syubhat. Yang pertama, apabila hati itu bersih dari najis syubhat atau kerancuan dalam agama. Wal akharu taharatuhu min najasati syahawat. Yang kedua, bersih dari najis syahwat atau nafsu yang haram. Kemudian beliau mengatakan wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlika ila wasakhi thawbik fastahi min nadharillahi ila qalbika wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Beliau mengatakan, kalau engkau malu bila ada orang yang melihatmu menggunakan pakaian yang kotor, maka lebih pantas engkau merasa malu kepada Allah yang melihat hatimu sedangkan di dalamnya penuh kebencian, penuh penyakit, penuh dosa, dan penuh dengan kesalahan. Wal iyadu billah. Ghafarallahu lana jami'an. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Kemudian beliau mengatakan fa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian.
Ini bukan barometer atau tolak ukur Allah Subhanahu wa taala itu meninggikan atau merendahkan derajat seseorang, tidak. Allah tidak melihat kepada rupa dan harta atau jabatan kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Dan dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa, ya. Bukan yang paling tampan atau paling cantik atau paling banyak followernya atau yang paling kaya, bukan, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sahlu, "Man tahhara qalbahu fihi ilmu hal, wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahal." Siapa yang membersihkan hatinya, maka ilmu akan menetap di dalamnya. Namun siapa yang membiarkannya kotor, ilmu akan meninggalkannya, ya. Jadi semakin bersih, maka ilmu akan semakin betah. Tapi kalau hati itu kotor, maka ilmu berlahan akan meninggalkannya. Qala Sahlu bin Abdillah, "Haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla." Sahal bin Abdillah rahimahullahu taala berkata, haram bagi hati atau tidak mungkin, dilarang bagi hati untuk dimasuki cahaya sementara di dalamnya masih ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat air dan minyak mungkin tidak bersatu, ya, tidak mungkin. Maka begitu juga dengan hati, dengan ilmu dan kotoran. Ilmu itu suatu yang sangat, kata Syekh Utsaimin, jauharun latif, permata yang halus, tidak mungkin dicampur dengan barang-barang rongsokan, ya. Jadi kalau kita ingin ilmu masuk ke dalam hati, kita harus persiapkan hati sebersih mungkin. Ini yang berkaitan dengan al-ma'qidul awal, atau ikatan atau simpul yang pertama supaya seorang bisa mulai mengagungkan ilmu. Yang kedua atau al-ma'qidul tsani berkaitan dengan ikhlasun niyyati fi. Ikhlas di dalam menuntut ilmu. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang harus ditempuh dengan cara ikhlas. Tidak memiliki opsi kedua, ya. Kalau seorang ikhlas dalam menuntut ilmu, ya, maka balasannya adalah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Ya, kalau seorang ikhlas di dalam menuntut ilmu, ya, dia belajar untuk diamalkan, ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Berbeda dengan seorang yang mencari harta. Seorang kalau mencari harta, ingin ngumpulin harta saja, dia belum tercela. Dalam artian, kalau seorang menuntut ilmu hanya untuk dianggap supaya dia bisa dikatakan orang yang berwawasan, orang yang pintar, supaya dia diberi kedudukan di tengah manusia, kira-kira tercela nggak orang yang niatnya demikian? Tercela. Tapi kalau orang mencari harta, dia pengen beli mobil, dia pengen beli rumah, ya, secara zat masih sah-sah saja, ya. Tapi kalau ilmu tidak memiliki opsi kedua, tentu ada keistimewaan lain, yaitu kalau orang salah niat dalam menuntut ilmu, dia memang langsung diancam dengan ancaman yang keras, sehingga hal itu menuntut dia untuk senantiasa ikhlas. Berbeda dengan seorang yang mencari harta, maka dia perlu niat selanjutnya supaya mencari hartanya itu tidak tercela. Bisa difahami, ya, insyaallah, ya. Itu bedanya ilmu dengan harta. Contoh lain, misalkan seorang yang belajar ilmu agama tidak boleh kalau tidak ikhlas. Tapi kalau orang belajar ilmu kedokteran, boleh nggak niatnya bukan karena Allah? Dia pengen, ya, dapat profesi yang dengannya dia mendapatkan apa? Harta yang banyak. Kira-kira boleh atau tidak, Pak? Boleh, ya. Tapi kalau seorang menuntut ilmu dengan niat yang tadi digunakan oleh seorang yang menuntut ilmu kedokteran, tidak boleh, ya. Itu perbedaannya, sedikit perbedaan. Nah, ilmu itu harus ditempuh dengan cara yang ikhlas. Dan kapan seorang dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu? Apabila terkumpul padanya 4 hal. Nah, ini penting. Yang pertama, dia belajar untuk mengangkat kebodohan diri. Dia merasa misalkan, ya, wudunya tidak sempurna, berarti dia belajar supaya bisa wudu dengan benar. Dia merasa sholatnya kurang khusyuk, berarti dia belajar, ya, bacaan-bacaan sholat supaya bisa ditadaburi tatkala sholat. Nah, berarti ini niatnya sudah benar. Dia belajar supaya bisa membagi harta warisnya dengan benar.
berarti dia belajar ilmu waris, ya sudah benar niatnya. Dia mau berangkat haji atau umroh, maka dia belajar manasik supaya bisa diamalkan. Nah, sudah benar ini. Yang pertama berarti apa? Belajar untuk mengangkat kebodohan diri. Yang kedua, dia niatkan belajar untuk mengangkat kebodohan orang lain. Ya. Untuk mengangkat kebodohan orang lain. Dia tahu, dia dipondokkan oleh orang tuanya. Ya, dia dititipkan ke pondok, dan di pondok dipelajari hal-hal yang bisa jadi dia tidak amalkan. Contoh misalkan, dia laki-laki belajar tentang fikih haid. Laki-laki mengamalkan fikih haid atau tidak? Tidak. Tapi ketika dia pulang kampung, banyak wanita yang butuh fikih haid, diajarkan fikih haid. Contoh, ya. Misalkan dia belajar di pondok tentang tata cara umroh dan haji. Bisa jadi dia belum daftar haji atau belum berangkat haji dalam waktu dekat. Tapi di kampungnya banyak orang yang insya Allah bentar lagi mau berangkat umroh atau haji dan perlu diajari. Itu contoh. Jadi dia belajar bukan hanya untuk mengangkat kebodohan diri, tapi juga diniatkan untuk apa? Mengangkat kebodohan orang lain. Yang ketiga untuk diamalkan. Tentu yang ketiga ini harusnya diletakkan di pertama, ya. Yang pertama untuk bisa dikatakan diamalkan atau mengangkat kebodohan diri, diamalkan, baru untuk diajarkan kepada orang lain. Sudah berapa ini berarti? Ketiga. Yang keempat, untuk dihidupkan. Maksudnya ilmu dia belajar dengan niat supaya ilmu itu hidup di tengah masyarakat. Kalau kita ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kita lihat subhanallah ya, ilmu itu hidup. Setiap ba'da asar atau ba'da maghrib selalu ada kajian di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Dan kajiannya nggak cuma satu, ya, beberapa atau mungkin belasan, ya, atau mungkin di bawah 10. Di sini halaqah tentang Kitabut Tauhid, di situ syarah Arba'in Nawawiyah, di situ Thalathatul Usul, di situ syarah Sahih Bukhari, di situ syarah Sahih Muslim. Di sana misalkan kitab manasik dari Sunan Abu Dawud misalkan, ya, di sana ada wad-dawa. Jadi ilmu itu hidup di tengah masyarakat. Nah, dengan ilmu itu hidup, maka kebaikan akan menyebar. Semakin banyak ilmu tersebar di masyarakat, kemaslahatan juga semakin menyeluruh. Oleh karenanya di antara rahasia mengapa para ulama itu didoakan ampunan oleh seluruh makhluk, sebagaimana dalam hadis wal ulama wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al hitan fil bahr. Seorang alim itu dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi. Sampai ikan yang ada di laut pun memintakan ampun untuk para ulama. Ya, di antara alasannya kenapa? Karena ulama itu membawa maslahat, yang mana para makhluk itu juga mendapatkan maslahat dari ulama. Ya, misalkan para ulama menjelaskan tentang adab di dalam menyembelih, hendaknya menggunakan pisau yang tajam. Jangan sampai kambing itu melihat proses sembelihan kambing yang sebelumnya. Nah, ini maslahat atau tidak? Maslahat, ya. Itu siapa yang mengajarkan? Para ulama. Misalkan para ulama, ya walaupun tidak harus ulama dalam masalah agama, ada yang menjelaskan tentang bahaya membuang sampah di laut. Itu kan maslahat kan? Dan dalam Islam juga diajarkan hal tersebut. An-nadhafatu atau at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu bagian dari iman. Buang sampah di laut itu kan bukan termasuk kebersihan. Ya, itu ada mudaratnya. Nah, dengan tidak adanya sampah yang tersebar di laut, maka kan ikan yang mendapatkan manfaat. Yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al-hitan fil ma'. Bahkan seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi sampai ikan di lautan pun memintakan ampun untuk para ulama. Ya, jadi para ulama itu mendapatkan bagian dari doa ampunan seluruh makhluk karena para ulama itu membawa kemaslahatan. Itu 4 pondasi atau 4 prinsip yang apabila terkumpul pada diri seorang, maka dia bisa dikatakan penuntut ilmu yang ikhlas. Coba yang pertama disebutkan apa? Menuntut ilmu dengan niat untuk mengangkat kebodohan pada diri sendiri. Kemudian untuk diamalkan. Yang ketiga, untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Yang ketiga, untuk dihidupkan. Taib. Kita baca dari matan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-ma'qidus tsani ikhlasun niyyati fihi. Ikatan yang kedua atau simpul yang kedua adalah ikhlas dalam niat menuntut ilmu.
Qala hafizahullah inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Ikhlas dalam amal adalah dasar diterimanya dan tangga untuk mencapainya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata karena menjalankan agama. Wa fi sahihaini an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar, semoga Allah meridhai keduanya, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilma mimma yabtaghi biha wajhallah aw mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang menuntut ilmu yang harusnya dituntut karena Allah Subhanahu wa taala, la yatlubuhu illa li talabi syai'in minad dunya atau li talabi 'aradin minad dunya. Dia tidak menuntut ilmu hanya kecuali karena niat ingin mendapatkan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yajid raihatal jannah. Dia tidak dapat mencium aroma surga. Ini hadis dalam sekali. Ya, orang yang menuntut ilmu tapi niatnya bukan karena Allah, tapi untuk mendapatkan dunia. Ya, kata Nabi SAW, dia tidak mendapatkan aroma surga. Ini nasihat yang dalam dari Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu dulu, untuk pembicara sebelum jamaah sekalian. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wa ma sabaqa man sabaq wala wasala man wasala minas salafis salihin illa bil ikhlas lillahi rabbil alamin. Tidaklah orang-orang terdahulu bisa mendahului dan sampai pada derajat yang tinggi kecuali karena ikhlas kepada Allah, Rabb semesta alam. Apa yang membuat para sahabat namanya itu selalu harum? Apa yang membuat para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para al-a'immatul arba'ah, Imam Abu Hanifah, Malik, kemudian Syafi'i dan Imam Ahmad, para ashabus sunan, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan ulama-ulama lain itu harum namanya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, tidak ada yang membuat mereka itu sampai pada derajat yang tinggi illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin, kecuali karena mereka ikhlas dalam menuntut ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, qala Abu Bakrin al-Murruzi, Abu Bakar al-Murruzi berkata, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah, yakni Ahmad bin Hanbal, aku pernah mendengar seorang lelaki yang berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wa dzakara lahu sidq wal ikhlas, di mana orang ini membahas tentang kejujuran dan keikhlasan. Kata Imam Ahmad, bihadzal tafa'al qaum, dengan ikhlas inilah para ulama itu bisa terangkat derajatnya. Wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasi. Seseorang akan memperoleh ilmu itu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Pokoknya itu menjadi cambuk untuk kita. Kok kita setiap hari belajar ilmu nggak ada yang masuk atau nggak ada yang bisa diamalkan, itu berarti kita bisa jadi belum ikhlas. Ya. Wal ikhlasu fil ilmi yaqulu ala arba'ati usul. Nah, beliau mengatakan keikhlasan dalam menuntut ilmu itu berdiri di atas 4 prinsip. Biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Dengan keempat hal inilah niat seorang penuntut ilmu menjadi benar bila ia menginginkannya. Al-awwal, yang pertama, raf'ul jahli an nafsih, menghilangkan kebodohan dari dirinya, ya. Bi ta'rifiha ma 'alaiha minal 'ubudiyat, dengan mengenalkan kepada dirinya kewajiban ibadah. Wa iqafiha 'ala maqasidil amri wan nahi, dan tujuan perintah serta larangan Allah. Jadi tentu untuk mengangkat kebodohan pada diri sendiri itu melazimkan seorang belajarnya itu sesuai dengan yang paling penting dulu. Jadi termasuk kesalahan, misalkan orang baru pertama kali belajar, ya, dia langsung membaca hal-hal yang asing-asing, ya, dia membaca tentang, ya, ilmu mantik misalkan, walaupun ilmu mantik tidak ada bagian dari agama. Misalkan dia langsung belajar usul fikih, ya, dia nggak belajar dulu tata cara wudu, tentang tauhid, ya, benang merah antara tauhid dengan syirik, atau yang membedakan antara tauhid dan syirik, syirik asghar, syirik akbar, ya. Kemudian dia belajar tentang salat, ya, dia kalau misalkan dia sudah bermuamalah, dia belajar tentang halal haram. Itu yang harusnya dia pelajari pada awal dia menuntut ilmu. Ats-tsani, niat kedua atau prinsip yang kedua supaya seorang dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu, raf'ul jahli 'anil khalq, menghilangkan kebodohan dari diri orang lain, bi ta'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim, dengan mengajar dan membimbing mereka pada kebaikan dunia dan akhirat. Ats-tsalits, yang ketiga, ihya'ul ilmi wa hifdhuhu minadh dhaya',
Ketiga, menghidupkan ilmu dan menjaganya agar tidak hilang. Ar-rabi', yang keempat, al-amalu bil ilm, mengamalkan ilmu. Dan dalam kitab Ta'zimul Ilm yang bukan khulasah, Syekh Utsaimin mengatakan fal ilmu syajaratun wal amalu thamaratun wa innama yuradul ilmu lil amal. Ilmu itu ibarat pohon, sementara amal itu buahnya. Kira-kira kalau seorang menanam pohon itu yang dicari apa? Dicari buahnya. Kalau ada orang ya beli bibit ya rambutan, durian, ya, mangga dan lain sebagainya, dia mau bisnis. Ya, kira-kira kalau pohonnya nggak ada yang berbuah, dia ganti nggak bibitnya? Dia ganti. Ya, dia putus asa. Karena pohon itu yang dicari buah. Ini secara umum ya. Ada juga pohon yang dicari daunnya, ada. Tapi secara umum pohon itu dicari buahnya. Kata Syekh Utsaimin, fal ilmu syajaratun wal amalu thamarah. Ilmu itu ibarat pohon, sementara amal adalah buahnya. Wa innama yuradul ilmu lil amal. Sesungguhnya ilmu itu hanya dimaksudkan untuk diamalkan. Walaqad kana as-salafu rahimahumullahu yakhafuna fawatal ikhlas fi talabihimul ilm. Nah, para salaf sangat takut kehilangan keikhlasan dalam mencari ilmu. Fayatawarra'una 'anid di'aihi la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Mereka tidak suka mengaku-ngaku ikhlas, bukan karena mereka tidak ikhlas, tapi karena takut tergelincir. Ini penting sekali. Jadi tadi kita katakan ikhlas itu dibangun di atas 4 prinsip. Meskipun demikian, seorang tidak boleh mengaku dirinya ikhlas. Ya. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Meskipun dia ikhlas, tapi tidak ada kata-kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Itu bagus banget. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada nggak kata ikhlas di situ? Nah, dia nggak mengaku dirinya ikhlas, tapi dia ikhlas. Demikian juga para as-salafus salih. Hisham ad-Dastuwai, beliau mengatakan, ma astati'u an aqul inni dhahabtu yawman atlubul haditha uridu bihi wajh Allah. Demi Allah, aku tidak bisa mengklaim diriku dalam satu hari saja kalau aku itu mencarinya ikhlas karena Allah. Jadi seorang itu semakin tidak mengklaim dirinya ikhlas, biasanya semakin ikhlas. Tapi kalau dia mengaku dirinya ikhlas, berarti tidak ikhlas. Itu keunikan ikhlas. Su'ilal Imamu Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya, hal talabtal ilma lillah? Apakah kamu menuntut ilmu itu lillah, wahai Imam Ahmad? Ya, beneran kamu menuntut ilmu itu karena Allah? Apa jawaban Imam Ahmad? Lillah aziz. Ya, ikhlas karena Allah itu sangat susah. Nggak bisa aku mengklaim, ya, aku menuntut ilmu itu karena Allah. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuh. Namun ilmu itu sesuatu yang aku sukai, jadi aku cari aja. Nah, ini luar biasa. Kalau orang sudah hobi sesuatu, ya dia akan melakukannya tanpa harus disuruh, begitu kan? Misalkan ada orang yang kuliahnya ya jurusan misalkan mesin, ya. Dia suka banget sama mesin. Dia sehari-hari kegiatannya cuma membaca atau meneliti tentang mesin. Tidak harus di jam kuliah dia sudah akan membaca atau mempelajari tentang mesin. Begitu kan? Begitu juga menuntut ilmu. Jadi ikhlasnya bisa diketahui tidak ketika dia belajar membaca buku, membaca tafsir, membaca syarah hadis, ya. Kemudian dia meneliti, menulis, meringkas. Apabila ia lakukan itu semua tanpa harus disuruh sama guru atau tanpa harus disuruh sama dosen. Berarti kalau seorang sudah ada di level tersebut, sama seperti Imam Ahmad, walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuh. Ilmu itu sesuatu yang aku suka, jadi aku menuntut ilmu. Nah, jadi boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah aku menyukai ilmu. Jadikanlah aku dan anak keturunanku menyukai ilmu agar mereka semua menuntut ilmu ikhlas karenamu. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Wa man dhayya'al ikhlasa fatahu ilmun katsir wa khairun wafir." Siapa yang meremehkan ikhlas, maka ia akan kehilangan banyak ilmu dan kebaikan. Wa yanbaghi liqasidis salamati an yatafaqqada hadzal asl wa huwa al-ikhlas fi umurihi kulliha daqiqiha wa jaliliha sirriha wa alaniyatiha. Orang yang ingin selamat seharusnya selalu memperhatikan keikhlasan ini dalam segala urusannya, khususnya dalam urusan ilmu, baik yang kecil maupun besar, rahasia maupun terang-terangan. Dia harus, ya, kalau orang mau selamat dia harus fokuskan dirinya untuk ikhlas. Ya, bagaimana seorang tidak ingin selamat? Ya, kalau Nabi saja mengancam orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu dengan apa? Tidak mencium
aroma surga ini ancaman yang sangat luar biasa. Wa yahmilu ala hadat tafaqqud syiddatu mu'alajatin niyah. Hal ini perlu dilakukan karena menjaga niat sangatlah susah. Artinya seorang ya untuk membuktikan kalau dia itu fokus ingin selamat dari niat yang tidak baik adalah dengan syiddatu mu'alajatin niyah. Dia setiap harinya, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya selalu memperbaiki niat. Nah, itu berarti tandanya dia punya punya perhatian lebih untuk pentingnya menjaga ikhlas setiap waktu. Qala Sufyanus Tsauri, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alai." Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih sulit daripada menjaga niatku. Kata Sufyan Ats-Tsauri, hal yang paling susah yang pernah aku jalani itu menjaga niatku. Li'annaha tataqallabu 'alai, karena ia terus berubah-ubah. Qala Sulaimanul Hashimi, Sulaiman Al-Hashimi pernah berkata, "Rubbama uhadditsu bi haditsin wahidin waliniyah." Bisa jadi suatu saat aku menyampaikan hadis kepada murid-muridku, satu hadis nih. Waliniyah, niatku sudah aman. Sebelum dia menyampaikan haddatsana fulan an fulan, qala haddatsana fulan an fulan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Misalkan dia menyampaikan hadis. Kata Sulaiman Al-Hashimi, bisa jadi di awal aku menyampaikan satu hadis liniyah, aku punya niat yang baik. Fa idza ataitu ala ba'dhi taghayyarat niyati. Tapi ketika aku baru sampai sebagian hadis saja, tiba-tiba niatku bergoncang. Melihat para penuntut ilmu fokus. Melihat para penuntut ilmu menulis apa yang aku katakan. Lihat penuntut ilmu takjub dengan apa yang aku sampaikan. Fa idza ataitu ala ba'dhihi taghayyarat niyati. Ketika aku sampai pada sebagian hadis saja, ternyata niatku sudah berubah. Padahal di awal niatku apa? Aman, kata Sulaiman Al-Hashimi. Fa'idhal hadithul wahidu yahtaju ila niyat. Maka aku mengerti bahwasanya satu hadis saja butuh banyak niat untuk terus memperbaikinya. Subhanallah, ini yang mengatakan Sulaiman Al-Hashimi, salah seorang salaf as-salih. Bagaimana kita, ya? Ini yang berkaitan dengan al-ma'qidus tsani atau simpul yang kedua tentang apa tadi? Pentingnya ikhlas di dalam menuntut ilmu. Al-ma'qidus tsalits yang berkaitan dengan ikatan yang ketiga, jam'u himmatin nafsi alaihi, memusatkan semangat diri untuk ilmu. Jadi di dunia ini kan banyak hal bermanfaat. Yang paling bermanfaat di dunia ini adalah ilmu agama, ya. Ya, semakin kata Ibnu Qayyim dan Al-Qarafi dan lain sebagainya, al-ilmu aslu kulli khair. Ilmu itu pondasi seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan yang kita lihat di dunia ini berpusat pada ilmu. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, tidak ada orang yang menaati Allah kecuali dengan ilmu. Tapi rata-rata orang bermaksiat kepada Allah itu dengan harta. Rata-rata. Harta juga bisa bermanfaat, tapi harus karena ilmu juga. Orang kalau punya harta saja belum dipuji sampai dia menginfakkannya. Kira-kira apa yang membuat dia menginfakkannya? Ilmu. Berarti aslu kulli khair itu ilmu. Pondasi segala kebaikan itu ilmu. Nah, karena ilmu itu adalah suatu yang paling berharga di dunia ini, maka seorang perlu untuk memusatkan semangat dirinya. Dia tidak pecahkan semangat dirinya kecuali untuk ilmu, ya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, tujma'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi thalathati umur. Semangat bisa terkumpul pada tujuan ini, yaitu tujuan ilmu, dengan memperhatikan tiga hal. Awwaluha al-hirsu 'ala ma yanfa'. Yang pertama adalah bersemangat terhadap apa yang bermanfaat. Famata wuffiqal 'abdu ila ma yanfa'uhu harisa 'alaih. Jika seorang hamba diberi taufik pada sesuatu yang bermanfaat, ia akan menjaganya dengan sungguh-sungguh. Sudah adzan ya? Sudah tiba waktu salat? Mau adzan dahulu? Kita lanjutkan. Kita lanjutkan setelah adzan sampai sebelum iqamah. Baik, kita lanjutkan. Beliau mengatakan kalau semangat pada ilmu itu, ada pada tujuan yang ingin kita kejar, itu bisa tercapai apabila terkumpul tiga hal. Yang pertama, bersemangat pada hal yang, atau bersungguh-sungguh pada sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Yang kedua, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, jangan gampang putus asa. Padahal semua hal ini berlaku pada ilmu atau selain ilmu. Kalau kita punya cita-cita, kita harus sungguh-sungguh, karena kita tahu itu bermanfaat.
Ya, misalkan kita sekolah, kita tahu nih sekolah ini bermanfaat bagi kita. Misalkan kalau seorang sekolah kedokteran atau sekolah teknik mesin, ya kita tahu kalau setelah selesai sekolah ini, ya kalau kita nilainya bagus, ya maka akan banyak perusahaan yang melamar kita. Dengan demikian kita punya uang dan kita bisa menafkahi keluarga misalkan. Ya. Atau kita sekolah ke luar negeri, kita tahu kalau ke sekolah ke luar negeri ini kalau kita berprestasi kita pulang akan ya dicari oleh negara. Ya, negara akan mempekerjakan kita dan kita akan bermanfaat untuk negara misalkan. Itu kan berarti sesuatu yang bermanfaat. Kita harus sungguh-sungguh. Kalau kita tahu itu bermanfaat. Dan kita tahu yang paling bermanfaat itu ilmu agama. Yang kedua adalah kita isti'anah billah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ya serahkan pada diri kita sendiri. Ya, jangan, kita tidak boleh tawakal pada diri kita. Ya, kita itu tidak memiliki apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap pagi kita membaca doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi, jangan kau serahkan urusan diriku kepada diriku sendiri. Tarfata ainin, meskipun sekejap mata. Jadi kita tuh butuh kepada Allah Subhanahu wa taala setiap detik. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan gampang putus asa. Tentu dalam menempuh suatu hal yang bermanfaat itu pasti ada saja ujiannya. Benar kan? Enggak semuanya mulus saja. Tapi kita harus yakini bahwasanya setiap ujian yang sedang kita alami dalam menempuh hal yang bermanfaat untuk kita itu sebenarnya sedang membangun diri kita. Ya enggak? Semua orang besar, semua tokoh yang terkenal, yang membuat mereka menjadi besar dan terkenal itu apa? Ujian hidupnya. Apa yang membuat Rasulullah menjadi Rasulullah? Apa? Ujian hidupnya. Apa yang membuat para sahabat menjadi para sahabat? Ujian hidupnya. Bahkan kalau kita mau gunakan standar dunia, kita juga akan dapati hal yang sama. Apa yang menyebabkan misalkan Bill Gates menjadi Bill Gates? Ujian hidupnya. Dia nggak gampang menyerah. Apa yang menyebabkan Steve Jobs menjadi Steve Jobs? Ujian hidupnya. Dia nggak gampang menyerah. Begitu juga dengan kita. Seorang yang tahu ilmu itu bermanfaat, dia tidak gampang menyerah. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, tujma'ul himmatu 'alal matlub bi tafaqqudi thalathati umur. Ya. Semangat bisa terkumpul pada tujuan ilmu dengan memperhatikan tiga hal. Yang pertama adalah al-hirsu 'ala ma yanfa', bersungguh-sungguh terhadap apa yang bermanfaat. Yang kedua, al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilih. Kedua, memohon pertolongan kepada Allah dalam meraihnya. Jangan bersandar pada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, adamul ajzi an bulughil bughyati min. Tidak gampang putus asa untuk sampai pada tujuan. Wa qad jumi'at hadhil umurus thalathah fil haditsil ladzi rawahu Muslim an Abi Hurairah lahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Tiga hal ini terkumpul pada hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah pada apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan lemah. Ini bermanfaat untuk semua hal yang bermanfaat untuk kita. Kalau kita tahu ada hal yang bermanfaat, ingat hadis ini, ingat tiga poin ini. Wa qala al-Junaidu rahimahullahu taala, Al-Junaid berkata, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalah. Tidak ada orang yang bersungguh-sungguh dan jujur dalam mencari sesuatu kecuali ia akan mendapatkannya. Fa illam yanalhu kullah nala ba'dah. Jika tidak semuanya, maka sebagian. Wa qala Ibnu Qayyim fi kitabihil Fawaid. Ibnu Qayyim juga berkata dalam kitabnya Al-Fawaid, idza tala'a najmul himmati fi dhalami lailil batalah wa radifahu qamarul azimah asyraqatil ardu binuri rabbiha. Jika bintang semangat muncul di malam gelap penuh kelalaian. Jadi beliau mengumpamakan semangat itu seperti bintang. Kata beliau, jika bintang semangat muncul di malam gelap penuh kelalaian. Beliau menyamakan kelalaian itu dengan kegelapan. Kalau ada bintang muncul di tengah kegelapan, asyraqat ardul qalbi binuri rabbi wa radifahu qamarul azimah, kemudian disertai dengan bulan tekad. Ya, beliau menyamakan tekad dengan bulan. Kalau di malam gelap itu muncul bintang lalu disertai dengan bulan, asyraqat ardul qalbi binuri rabbiha,
maka tanah hati akan bercahaya dengan cahaya Rabbnya. Beliau menyamakan tanah atau bumi ini ya dengan hati. Kalau ada bintang itu muncul di kegelapan, kemudian diikuti dengan bulan, niscaya bumi ini akan terang. Nah, beliau menyamakan bintang itu dengan semangat, bulan dengan tekad. Kalau semangat ditambah tekad, ya, kira-kira hati ini akan bersinar. Itulah perkataan Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid. Wa inna mimma yu'lil himmata wa yasmu bin nafs i'tibara haliman sabaqa wa ta'arrufa himamil qaumil madin. Di antara hal yang dapat meningkatkan semangat dan mengangkat jiwa adalah merenungi keadaan orang-orang terdahulu dan mempelajari semangat mereka. Di sini beliau membawakan 3 cerita, ya. Yang pertama adalah tentang Imam Ahmad ketika beliau masih usia dini. Rubbama aradal khuruja qabla al-fajr ila hilaqi syuyukh. Pernah suatu hari dia ingin keluar ke majelis syekhnya, tapi beliau keluarnya dari sebelum subuh. Ini Imam Ahmad masih kecil. Kita kalau menghadiri majelis biasanya dari sebelum waktunya atau pas telat. Ya, pas telat. Mepet ya. Ini Imam Ahmad menghadiri majelisnya bukan majelis ba'da maghrib. Majelisnya ba'da subuh, tapi beliau berusaha ke masjid dari sebelum fajar. Fata'khudhu ummuhu bi thiyabihi wa taqulu rahmatan bih hatta yu'adzinan nasu aw yusbihu. Namun ibunya menarik bajunya seraya berkata karena kasih sayang kepadanya, tunggulah minimal sampai orang-orang mengumandangkan adzan atau sampai fajar itu terbit. Jangan dari sekarang, minimal adzan dulu lah baru Anda berangkat. Itu ibunya Imam Ahmad. Wa qara al-Khatib al-Baghdadi sahih al-Bukhari. Pernah juga Khatib al-Baghdadi membaca Sahih Bukhari kepada gurunya Ismail al-Hiri fi thalathati majalis, hanya dalam 3 majelis saja. Ya, kita pernah nggak buka Sahih Bukhari? Nggak pernah. Ini ternyata Al-Khatib Al-Baghdadi pernah membacanya hanya di 3 majelis. Ithnani minha fi lailataini min waqti salatil maghribi ila salatil fajr. 2 majelis itu ya dari salat maghrib sampai adzan subuh. Jadi salat maghrib, adzan isya kan, pause sebentar salat. Dilanjutkan pada isya sampai subuh, itu baru 1 majelis. Itu dilakukan 2 hari. Besoknya juga dari maghrib sampai subuh. Wa tsalits, majelis ketiga, min dhahwatin nahari ila salatil maghrib wa minal maghribi ila tulu'il fajr. Dari duha sampai maghrib, dari maghrib sampai subuh. Jadi majelis ketiga ini hampir 24 jam. Cuman baca apa? Sahih Bukhari. Subhanallah. Ini semangatnya luar biasa. Wa kan Abu Muhammad ibn Tabban awwal ibtidaihi yadrusul laila kullah. Muhammad ibn Tabban rahimahullahu taala, di awal beliau menuntut ilmu, dia gunakan seluruh malamnya untuk begadang. Subhanallah ya. Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu 'anil qiraati bil lail. Namun ibunya merasa iba dan melarangnya membaca di malam hari. Fakana ya'khudul misbaha wa yaj'aluhu tahta al-jafnah syai'in minal aniyatil 'azimah wa yatadhaharu bin naum. Ibunya kan sudah melarang Muhammad bin Tabban. Apa yang dilakukan Muhammad bin Tabban? Maka ia pun mengambil lampu dan diletakkan di bawah wadah besar ya, yang terbuat dari tanah liat atau dari logam. Lalu ia berpura-pura tidur. Pura-pura tidur. Ibunya melarang jangan terlalu lama begadang, maka Muhammad bin Tabban pun ya punya lampu. Kemudian pura-pura tidur. Fa idza raqadat akhrajal misbaha wa aqbala 'ala dars. Ketika ibunya sudah tidur, maka beliau gunakan lampunya untuk lanjut membaca. Subhanallah, sampai pagi. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di masa sakitnya, ya, sebagaimana dikatakan atau diceritakan oleh Ibnu Qayyim, ketika beliau sakit, beliau masih ingin membaca. Ini beliau sakit nih, sakit parah, ya. Maka dokter pun mengatakan, ya, cukuplah membacamu. Ini bisa memperparah sakitmu. Apa kata Ibnu Taimiyah? Uhakimuka bi ilmik. Ya, atau sebelumnya beliau mengatakan la asbir, aku nggak kuat untuk tidak membaca. Beliau ketagihan untuk baca. Nah, tapi dokter mengatakan ini dapat memperparah sakitmu. Kata Ibnu Taimiyah, uhakimuka bi ilmik. Aku mau mendebatmu dengan ilmumu. Nah, Ibnu Taimiyah bukan dokter, tapi aku mau berdiskusi denganmu dengan standar ilmumu. Apa yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah? Yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah adalah kalau dalam ilmu kedokteran, seorang apabila melakukan hal yang ia sukai, itu dapat mempercepat penyembuhan. Ya, itu dalam ilmu kedokteran. Kata Ibnu Taimiyah, bukankah demikian? Kata dokter tersebut, bala, betul. Kalau begitu, aku suka membaca. Ya sudah, ini dapat memperbaiki keadaanku. Itu kata Ibnu Taimiyah. Subhanallah ya. Kata Syekh Shalih Utsaimin, faqur rajulan rijluhu 'ala tsara thabitah
wa hammatu himmatihi fawqa thuraya samiqah wa la takun syabbal badani asyabal himmah fa inna himmatas sadiqi la tashib. Maka jadilah engkau seorang lelaki yang kakinya kokoh berpijak di bumi. Kakinya memang di bumi. Wa hammatu himmatihi fawqa thuraya samiqah. Namun cita-citanya menjulang tinggi ke bintang-bintang. Kakinya memang boleh di bumi, tapi cita-citanya di bintang. Wala takun syabbal badani asyabal himmah. Janganlah engkau menjadi pemuda yang tubuhnya masih muda, masih bugar. Asyabal himmah, tetapi semangatnya dan himmahnya sudah renta. Jangan jadi pemuda yang punya badan saja yang muda, tapi semangat belajarnya renta. Jangan. Fa inna himmatas shadiqi la tashib. Sesungguhnya himmah atau semangat seorang yang jujur itu tidak pernah menua. Ya, subhanallah ya. Seorang kalau dalam dunia pekerjaan, biasanya semakin tua semakin produktif atau kurang produktif? Kurang produktif. Tapi di dalam dunia ilmu seorang semakin tua semakin produktif. Ini nyata, subhanallah ya. Dan itu terjadi pada masyayikh. Kebanyakan dari mereka ya semakin tua tulisannya semakin banyak, semakin tua semakin banyak ya. Pas masih muda nggak banyak menulis, semakin tua tiba-tiba setiap bulan ngerilis 1 buku, bulan depan ngerilis 2 buku, subhanallah ya. Memang namanya sakit bisa, tapi kalau misalkan dia tidak sakit, biasanya ya seorang itu semakin tua kalau dia ada di bidang ilmu justru semakin produktif. Wa kana Abul Wafa Ibnu Aqil ahadu adqiya'il alami min fuqaha'il Hanabilah yunshidu wa huwa fi tsamanin. Abul Wafa Ibnu Aqil rahimahullah salah seorang yang cendekiawan dari mazhab Hambali. Beliau pernah ya mengucapkan suatu syair di usia beliau yang 80 tahun. Di sini ada enggak yang 80 tahun? Tidak ada. Apa yang beliau sampaikan dalam syair tersebut? Ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi wala walai wala dini wala karami. Ubanku ya tidak pernah merubah tekadku, tidak pernah renta ya, tidak pernah uban yang sudah tua ini ya, tidak masyaba azmi wala hazmi wala khuluqi wala walai wala dini wala karami. Tidak pernah uban merubah tekadku, keteguhanku, akhlakku, loyalitasku, agamaku dan kedermawananku. Wa inna ma'tada sya'ri ghaira sibghatihi. Yang berubah hanyalah warna rambutku. Wasyaibu fis sya'ri ghaira syaibi fil himami. Yang berubah hanyalah warna rambutku, adapun uban di rambut tidak sama dengan uban dalam cita-cita. Bolehlah saya beruban ya, tapi cita-citaku tetap semangatku seperti semangat para pemuda. Itu dikatakan oleh Abul Wafa Ibnu Aqil di usia beliau yang ke-80 tahun. Demikian yang kami bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini, dan sudah sampai Al-Ma'aqidul Tsalits. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan baca Al-Ma'aqidul Rabi', Al-Ma'aqidul Khamis dan Al-Ma'aqidul As-Sadis. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.